فيها خير العباد فيها خير العباد
بن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة في رمضان مدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار ودعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من لنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه الساعة وفي هذا الشهر العظيم المقبل لشهر العظيم أعظم العظيم لإنفعال مجيب حضرة الله سبحانه وتعالى yang maha melimpahkan keluhuran kepada hamba-hambanya, maha menjadikan waktu dan tempat sebagai alat untuk mencapai keluhuran yang agung, maha membuka rahasia keluhuran pada waktu-waktu dan tempat. Ala fi ayyami tahrikum nabahat ala fata'arradu laha. Tahuilah pada hari-hari kehidupanmu itu terdapat rahasia anugerah ilahiyah, maka dapatkanlah, maka capailah. Hadirat rahasia kedermawanan ilahi yang membuka cahaya keluhuran padaku dan kalian, hingga memanjakan kita di dalam kelompok yang berluhur, umat Sayyidina Muhammad. Matahari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah firmankan, wa arsalnaka illa syahidan wa mubashiran wa nadhira. wa arsalnaka illa syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Berita yang terang benderang gelar dari Allah untuk Muhammad Rasulullah. Maka pahami makna berita yang terang benderang yang digelarkan oleh Allah untuk Sayyidina Muhammad, bahwa tiada cahaya yang lebih terang dari semua ciptaan Allah melebihi Sayyidina Muhammad, menerangi jiwa dan sanubari dengan cahaya keridhaan ilahi, menerangi jiwa dan sanubari dengan mahabbatullah wa rasuluh, dengan cinta kepada Allah. Maka muncul dan terbitlah rahasia keluhuran dari Rabbul Alamin, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yang memunculkan mereka dari kegelapan dan dosa menuju keluhuran. Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat itu, membuka hidayah itu dengan tuntunan Sayyidina Muhammad.
sebagaimana Allah memberi minum manusia dengan air, sebagaimana Allah memberi manusia makan dengan hewan dan tumbuhan, Allah memberi manusia keluhuran iman dengan Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setiap detak nafas dan setiap nafasmu adalah bukti kedermawanan Allah pada kita. Tiada yang lebih dermawan pada kita melebihi Allah. Satu nafas kita lebih berharga dari seluruh alam semesta. Jika kita memiliki seluruh alam semesta, namun tidak akan bisa membeli satu nafas untuk memperpanjang usia kita, maka sungguh seluruh alam semesta jika kita dapatkan jauh lebih besar anugerah satu nafas kita, dan anugerah satu nafas yang lebih berharga dari seluruh alam semesta itu Allah berikan lebih dari 100.000 kali setiap harinya kepadamu, pada pendosa dan pada yang beriman, pada yang saleh dan pada yang saleh, pada mereka yang jahat, pada mereka yang baik, pada mereka yang beriman dan pada mereka yang kufur. Adakah yang lebih dermawan dari Allah? Adakah yang lebih baik darinya? Adakah yang lebih banyak anugerahnya darinya? Adakah yang lebih kasih sayang pada hamba-Nya darinya? Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Namun jangan kecewakan perasaan zat yang paling mencintaimu, paling memeliharamu, paling dermawan padamu. Dialah yang paling baik kepada kita dari semua yang baik, dan dialah yang mengganjar kita 10 kali lebih besar hingga 700 kali dan lebih pada setiap perbuatan baik kita. Dan Allah menjadikan dosa hanya satu dosa saja, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan pula pengampunan atas dosa. Sebagaimana riwayat Sahih Muslim, ma baina salawatul khamsi maghfirah, ma baina jum'atain maghfirah, ma baina Ramadan maghfirah. Di antara salat fardu satu ke salat fardu lainnya terdapat pengampunan. Di antara Jumat satu ke salat Jumat berikutnya terdapat pengampunan. Di antara bulan Ramadan satu ke bulan Ramadan berikutnya terdapat pengampunan. Demikian rahasia pengampunan ilahi yang ditebarkannya di dalam waktu-waktu yang berjalan, yang selalu dilewati oleh kita. Roda usia dan umur kita tidak bisa berhenti. Roda waktu terus berjalan menggulung usia kita untuk semakin dekat dengan kematian. Dan setiap detik yang telah kita lewati tidak akan pernah bisa kembali kepada kita selama-lamanya. Roda itu terus menggulung usia kita, mencetak semua perbuatan kita yang baik dan yang buruknya, hingga kita mencapai kematian kelak. Semoga di dalam husnul khatimah, semoga hari-hari kita selalu dalam kedermawanan Allah. Sudah dalam kedermawanan Allah, semoga Allah tambah kedermawanannya. Hai Allah, kami telah bersedekah kepada para fuqara, bersedekah kepada hamba-hamba yang membutuhkan. Wa anta haqqu bitasadduq ilaina wa tasaddaq ilaina. Hai Allah, kami bersedekah kepada fuqara kami, dan Engkau lebih berhak bersedekah, sedangkan kami adalah fuqara di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba yang miskin di hadapan-Mu. Maka sedekahilah kami, wahai Allah, dengan pengampunan dan kelembutan, kebahagiaan dan kedamaian. Sedekahi kami dengan apa yang kami minta
daripada makna-makna perkalimatnya didukung hadis-hadis sahih. Maka pada hakikatnya hadis ini walaupun hadis lemah merupakan paduan hadis-hadis sahih yang terpecah-pecah. Namun riwayat di atas adalah riwayat yang merangkum kesemuanya dan mengabarkan. Seraya bersabda di hari terakhir bulan Sya'ban untuk menyambut Ramadan, ayuhan nas, qad adallakum syahrul Rabi'in, syahrul mubarak, syahrul bihi lailatun khairun min alfi syahr. Ya Allah qiyamahu faridah wa qiyam laylihi tatawwu'a. Man tagarraba bihi bi khaslatin min al-khair كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعند رغبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قالوا ليس كلنا نجد ما يقدر الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما أو تمرة أو شربة ماء أو مسجد لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عز من النار. من خفف عن مملوكه غفر الله له واعتقه من النار. واستكثروا فيه 4 خصال: خصلتين ترضون فيهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم وشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما اللتان لا غنى بكم عنهما وتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن نشفع فيه صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى لا يدخل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معنى الحديث ini adalah wahai para manusia, telah datang pada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang padanya malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Allah jadikan puasa padanya wajib, yaitu hal yang fardu, dan melakukan salat malam di malamnya, yaitu salat tarawih, witir dan lainnya adalah sunnah. Man taqarraba, siapa yang mendekat kepadanya dengan sebuah kebaikan, itu berbuat ibadah, karena kemanada faridah fima siwah, seperti pahala melakukan hal yang fardu. Hal yang sunnah kalau dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya seperti mengerjakan hal yang fardu. Kalau nabi faridah kana kemanada 70 faridah fima siwah. Barang siapa yang mengamalkan hal yang fardu di bulan Ramadan, sama dengan mendapatkan pahala 70 mengamalkan hal yang fardu. Bahwa syahrul sabr, Ramadan adalah bulan kesabaran. Wasabr thawabuhul jannah, dan sabar itu balasannya adalah surga. Wasyahrul muasah, bulan untuk kedermawanan, bulan dermawan, bulan memaafkan, bulan saling mendekat kepada satu sama lain untuk menuju keluhuran. Wasyahrul yaznad bihi rizqul mu'min, bulan itu Allah luaskan rezeki orang-orang yang beriman. Semoga bulan kalian termasuk orang yang beriman. Luaskan rezekinya di bulan Ramadan, rezeki yang zahir dan rezeki yang batin.
tidak berpengaruh pada kita kenaikan harga beras, kenaikan harga minyak, kenaikan harga sembako. Kalau Allah naikkan juga limpahan rezekinya, maka tidak berarti Allah naik berpuluh-puluh kali lipat. Janji Rabbul Alamin di bulan Ramadan rezeki mukmin bertambah, maka semoga kita di dalam kelompok hamba yang beriman, yang beriman dia beriman tentunya dengan keluasan rezeki batin kita, hingga Allah beri kekuatan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Semoga yang sakit di bulan Ramadan diberi kesembuhan. Mereka yang mungkin masih sulit melakukan puasa Ramadan diberi kemampuan untuk menjalankan puasa Ramadan. Yang sudah mampu menjalankannya semoga diberi kekuatan untuk menjalankan pula yang lebih sempurna puasanya. Puasa rasa indahnya, puasa hatinya, puasa yang khawas dan khawas. Kemudian hadirin-hadirat dan semoga Allah beri kekuatan kita melewati salat tarawih setiap malam dengan kemuliaan di malam minggu ini. Karena وشهر يزداد رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه. Barang siapa yang memberikan buka puasa untuk orang yang puasa, maka diampuni dosa. Wa ittarafa wajhi minan nar, dan dia dibebaskan dari api neraka yang menjamu orang buka puasa itu. Jadi kalau menurut pendapat saya hamba yang dhaif, ya konvoy untuk membagikan sahur mulia, tapi kalau bicara pahalanya lebih mulia yang membagikan buka puasa. Hadirin-hadirat itu saat kalau macet, jangan di bulan puasa, kemana orang buka puasa? Di situ kalau ada yang membagi-bagikan sekedar aqua, sekedar berapa butir kurma, bayangkan memberi makan seorang yang berpuasa, ya akan Allah hapus dosanya dan Allah bebaskan dia dari neraka. Wa kana lahu mithla ajrihi min ghairi an yantabis min ajrihi jay'. Dan dia dapatkan pahala puasa orang itu tanpa berkurang darinya pahala, tanpa berkurang dari pahala orang tersebut. Dan jika orang itu punya kekurangan dalam puasanya, dia mendapatkan pahala yang tersempurna. Namun maksudnya bukan berarti kita sudah tidak berpuasa tapi makan orang yang puasa saja. Tidak begitu. Kewajiban puasa bagi kita tidak hilang, tetapi kita mendapatkan pahalanya. Hadirin-hadirat, melibatkanlah pahalanya orang yang memberi makan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini hadirin, saya ingat para pelayan kita dahulu, di antaranya Rahman Maghfurlah, Al-Habibullah Al-Ibn Allah Salih Rahmatullah. Dia ini setiap hari kalau bulan Ramadan membeli seekor kambing dan menjamu semua orang untuk buka puasa yang mau datang. Bukan silahkan datang ke rumahnya. Dia mulai setiap hari seekor kambing dengan dua empat tiga kalau Ramadan. Setiap malam silahkan orang tahu dan kalau buka puasa ke rumahnya ada makan dari situ dengan segala demikian banyak tidak benar para salafus saleh. Lalu para sahabat bertanya, lain rasuluna alladhi ta'ifatul sa'i, tidak semua dari kami wahai Rasul yang mampu untuk memberikan makanan orang yang berpuasa. Maka Rasul berkata, ila hadzal dawab batala sa'iman ala tamratin aw syarbat ma' aw qadbat. Allah memberikan pahala ini bagi mereka yang memberi makan orang yang buka puasa. Kalau dia tidak mampu, walau hanya dengan sebutir kurma, atau hanya dengan segelas air, atau hanya dengan sedikit susu, sudah dapatkan pahalanya. Kalau dia tidak mampu, menjamu dengan makanan yang sempurna. Bahwa syahrul awwalu rahmah wa syahrul maghfirah wa akhiruhu mu'idun minan nar. Dia adalah bulan yang awalnya adalah rahmatnya Allah, pertengahannya pengampunan Allah, dan akhirnya adalah
karena tidak ada zaman perbudakan zaman kita. Jadi bisa kita dapatkan untuk meringankan beban pada orang yang bekerja pada kita. Maka staf-staf kita ataukah para pembantu kita ringankan beban hidupnya, mungkin dapat juga pahala pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena meringankan beban orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Wa taqahu minan nar. Allah bebaskan dia dari neraka juga yang meringankan para budak juga tidak mempunyai budak. Maka bagi kita orang-orang yang berikan kepada kita dan yang bekerja kepada kita, kalau kita mempunyai karyawan, mempunyai staf, mempunyai bantu. Wastaghfiru fihi min arba'i khal. Maka perbanyaklah pada bulan Ramadan itu 4 hal. Sesuatu Allah bihima rabbakum. 2 hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Waslatain la bikum anhuma. 2 hal lagi yang sangat penting bagi kalian. Amal khusatan la min Allah wa bihima rabbukum syahadatu wa la ilaha illallah wa astaghfiruhu. Amal dan yaitu 2 hal yang diridai Allah, membuka perintah Allah adalah membaca syahadat yaitu Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, dan beristighfar kepada Allah. Dan 2 hal yang kalian sangat membutuhkannya adalah kalian memohon surga dan memohon dijauhkan dari api neraka. Ini selalu kita baca. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Dari mana asalnya bacaan? Dalilnya dari nasihat Rasul sabda 4 hal yang mesti kalian berjalan yang layak kalian berbanyak di bulan itu, yaitu mengucapkan syahadat la ilaha illallah, beristighfar, mohon pengampunan, mohon surga, dan mohon dijauhkan dari neraka. Itu ucapan itu tadi, tadi itulah 4 istighfar itu. La ilaha illallah, astagfirullah, syahadat dan istighfar. Syahadul jannah, na'udzu bika minan nar. Mohon padamu surga, jauhkan kami dari neraka. Itulah hadirin-hadirat dan dari sinilah sumbernya dipakai oleh para salaf besar. ومن أشبع في صائم سقاه الله من حوضه شربت لا يطمع حتى يدخل الجنة dan riwayat la yaqra ba'dahu qawla. Kemudian barang siapa yang mengenyangkan padanya orang yang puasa, atau tadi yang memberi buka, yang mengenyangkan orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minum dari telaga haud yang barang siapa yang meminum seteguk darinya, dia tidak akan lagi merasa haus sampai masuk surga, dan riwayat lain sampai dia masuk ke selama-lamanya dia tidak akan pernah merasa haus lagi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di bulan yang digelar bulan 1000 sujud ini kita melakukan puasa semampunya dengan doa kepada Allah. Mungkin sebagian adik-adik ada yang masih belum berpuasa Ramadan, belum mampu di tahun-tahun yang lalu, atau sebagian saudara-saudari barangkali ada yang tahun-tahun lalu belum melakukan puasa Ramadan. Semoga sudah tahun ini mampu melakukan puasa Ramadan. Salah satu cara yang mempermudah bagi yang sulit untuk berpuasa Ramadan itu adalah dengan memperbanyak minum daripada makan di saat sahur. Karena lapar itu tertutup juga dengan banyaknya minum. Orang kalau lapar dia minum, tidak muncul laparnya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, dan usahakan makan banyak yang manis-manis di saat sahur. Karena apa? Karena yang manis-manis itu mengenyangkan. Makanya Rasulullah SAW makan kurma. Hadirin hadirat, karena kurma itu penuh dengan sangat manis, karena sangat mengenyangkan. Dan tidak ada gunanya kalau banyak makan di saat sahur, karena tak saja makanan itu tidak akan dicerna oleh tubuh kecuali sesuai kebutuhan
selain itu berbuat. Jadi kalau minum maka masuk ke seluruh jaringan sel tubuh kita, cairan itu, air itu, yang itu memberi kekuatan yang segala di siang harinya. Sebagian orang bertanya, bolehkah kita sikat gigi di siang hari? Boleh saja. Ya, menurut hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa bau yang tidak sedap dari mulut orang yang berpuasa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih menjadi musik hujan riwayat Sahih Bukhari, namun itu sunnah. Banyak orang bertanya kepada saya, keberatan kenapa ya orang yang berpuasa itu mulutnya beraroma tidak sedap? Itu salah satu anugerah Allah supaya kita tidak banyak bicara kalau sedang puasa, karena kalau banyak bicara nanti menggunting pahala puasanya berkurang, nanti mencaci pahala puasanya berkurang, atau banyak berbicara itu menghabiskan juga cairan di mulut dan membuat tenggorokan kering. Demikian indahnya Allah mengatur, jadi dibuat aroma tidak sedap muncul saat kita berpuasa. Jadi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah suka dengan aroma yang tidak sedap, tapi yang dimaksud adalah orang yang berpuasa menjauh dari mulutnya aroma yang tidak sedap, dia bersabar, itulah yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah gigi menghilangkan aroma yang tidak sedap, boleh tidak? Boleh saja, tidak membatalkan puasa, namun intinya tidak sebagai pada sunnahnya. Namun saya bekerja rasanya tidak enak kalau seandainya beraroma tidak sedap, boleh saja sikat gigi. Mau sehari 3-4 kali sikat gigi juga tidak membatalkan puasa sebagaimana aturan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Bersiwak banyak istilah para ulama di dalam siwak. Bagian mengatakan di awal duha, bagian mengatakan di awal zawal, bagian mengatakan di awal asar. Namun para salafus saleh yang kita pegang, yang saya ketahui, perbolehkan siwak sepanjang waktu siang dan malam di bulan Ramadan. Berkumpul dengan istri di bulan Ramadan malam hari tidak dilarang, bahkan hal itu sunnah Nabi SAW. Namun diharamkan secara mutlak di siang hari. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Beberapa hal lainnya akan kita perjelas setiap majlis-majlis dan malam Selasa dan majlis lainnya. Majlis ini tidak ada liburnya, terus berlanjut, dan pembahasan-pembahasan fikih dalam masalah-masalah puasa akan dibahas di majlis ini setiap malam Selasanya dan majlis-majlis di malam-malam lainnya, insyaAllah. Demikian saudara-saudara yang muliakan, akhir dari penyampaian saya, sabda Rasulullah SAW bahwa surga yang dimulai Sahih Bukhari terdapat pintu yang disebut Ar-Rayyan. La yadkhulu illa sha'imun. Tidak ada yang masuk dari pintu gerbang Ar-Rayyan itu kecuali orang yang berpuasa. Maka di hari kiamat kelak berkatalah, terdengar satu suara, ayat as-saimun, di mana orang-orang yang berpuasa. Maka mereka pun berdiri pada umum. Berdirilah orang-orang yang berpuasa itu, maka mereka dipersilahkan masuk ke surga dari pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk dari pintu Ar-Rayyan ke surga selain orang yang berpuasa. Setelah mereka semua masuk pintu surga Ar-Rayyan itu, tidak ada lagi yang masuk ke pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Siapa orang yang berpuasa? Semoga aku dan kalian. Riwayatnya di dalam Sahih Muslim ditanya Rasulullah dari hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang masuk ke dalam surga itu masing-masing mempunyai pintu. Yang berpuasa masuk dari gerbang Ar-Rayyan, yang bersedekah masuk dari gerbang sedekah, yang berjihad masuk dari gerbang jihad, masing-masing ada pintunya. Maka berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, bisakah
kita masuk dari semua pintunya, maka Rasul bersabda, seandainya melakukan ketiganya, maka tentunya akan dipanggil dari 3 pintu itu. Dan aku berharap engkau salah satu di antara mereka, ya Allah. Semoga kita semua ambil dari semua pintu surga Allah. Dan mengenai tarawih, bila kita 23 rakaat dan 11 rakaat, ini merupakan hal yang selalu diperlukan. Saya ringkas saja, tidak ada satu mazhab pun yang melakukan kurang dari 20 rakaat. Tidak ada satu mazhab pun yang melakukan tarawih kurang dari 20 rakaat. Hanya ada satu mazhab Malik, Imam Malik itu pun hanya di Masjid Nabawi, yaitu 38 rakaat ditambah witirnya 3 rakaat, 41 rakaat hanya di Masjid Nabawi, tidak di masjid lainnya. Selain itu semuanya melakukan 20 rakaat dengan 3 witir. Demikian dari hadirat yang dimuliakan Allah. Bagi yang melakukan tarawih 8 rakaat tidak ada larangannya, karena itu sunnah. Rasul sudah bersabda, "Man Ramadan iman wa ihsanan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Riwayat Sahih Bukhari. Barang siapa yang berbanyak salat malam di bulan Ramadan, dihapus dosa-dosa yang terdahulu. Ini menunjukkan mau 8, mau 4, mau 2, mau berapa saja boleh-boleh saja. Tapi sungguh seluruh mazhab tidak ada yang melakukan di bawah 20 rakaat. Begitu saja. Jadi kalau bicara boleh, ya boleh. Cuma sebaiknya makhluknya kita mengikuti jumhur seluruh mazhab, pendapat yang terbanyak dari mazhab ini, yaitu 23 rakaat. Karena yang tarawih 20 rakaat berarti dia bersujud 40 kali sujud. Kalau dia 40 kali sujud 1 rakaat kan 2 kali sujud. Kalau 40 kali sujud kalau 1 bulan berarti 1200 kali sujud. Maka oleh sebab itu bulan Ramadan kau harus sujud lebih dari 1000 kali sujud kepada Allah. Sedangkan Rasul bersabda, "Abdurrahman abd manzilatan ila Allah wa huwa sajid." Yang paling dekat derajatnya kepada Allah adalah hamba Allah adalah saat dia bersujud. Ini bulan 1000 sujud. Semoga bulan dimuliakan oleh bulan kalian, dimuliakan Allah, dimuliakan 1000 sujud. Semoga bulan kalian dimuliakan Allah dengan bulan mulia ini, bulan puasa, bulan qiyam, bulan siam. Dan semoga Allah limpahkan bagi kita rahmat, pengampunan yang bebas dari api neraka. Hadis yang telah saya sampaikan tadi tidak perlu terlalu disyarahkan dan sudah jelas maknanya, bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan, dan beliau itu lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Demikian dijelaskan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan di bulan Ramadan disunahkan membaca Al-Quran kata Imam Ibn Hajar. Karena apa? Karena Rasulullah SAW juga bersama Jibril membaca Al-Quran. Imam Ibn Hajar membuka 2 hal dalam hal ini, yaitu yang pertama sunnah di bulan Ramadan memperbanyak mengaji. Yang kedua sunnah di bulan Ramadan mengajinya sendiri dan juga tidak sendiri, karena Rasulullah SAW juga mengajinya berdua dengan Jibril alaihissalam. Jadi sunnah hajinya berdua atau beramai-ramai, satu baca yang lain dengar, tidak satunya apa-apa. Itu disunahkan karena Rasulullah SAW juga di bulan Ramadan tidak hanya membaca Al-Quran sendiri, tapi dia malamnya berdua dengan Jibril alaihissalatu wassalam. Demikian hadirat yang dimuliakan Allah. Dan Rasul itu lebih dermawan, seperti lebih daripada angin yang berhembus. Apa maksudnya? Maksudnya tidak tahu tiba-tiba memberi. Itulah kedermawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya tidak memperpanjang lagi. Ada beberapa hal yang perlu saya umumkan, yaitu malam 17 Ramadan, sebagaimana kita ketahui malam Jumat dan Aulah Badar, kita melakukan acara akbar di malam itu sebagaimana guru
9 baru mulai. Yang mau hadir bersama luar batang silakan lagi ke Monas, masih mendapatkan daripada barangkali awal atau pertengahan acara. Demikian hadirin hadir sana, di sini semuanya berbulan dan kemuliaan. Ya, hadirin dimuliakan Allah. Ya, yang pertama, insyaallah acara kita sukses. Dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita dan menjadikan kita untuk terus dalam kemakmuran, kedamaian, kemudahan dalam perjuangan dan kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Lalu yang perlu saya sampaikan juga, majelis malam Rabu kita aktifkan selama ini tidak kita majelis malam Rabu diaktifkan untuk majelis Asmaul Husna. Jadi maulidnya disingkat lalu diteruskan dengan doa Asmaul Husna dengan diteruskan 7 munajat dari para imam-imam besar, yaitu Imam Abu Bakar Al-Idris Al-Adni dan munajatnya Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad 2 munajat dan munajat Imam Ali bin Muhammad Al-Farshisa Al-Sifidullah, lalu munajat Imam Abdullah bin Husain bin Fahil, lalu munajat Imam Al-Habib Muhammad Al-Haddar dan juga munajat Imam Al-Wujud dari Al-Insan. Ini dipadu di dalam majlis malam Rabu. Baru kita buka dengan setelah masuk malam di majlis masih kosong karena tidak ada acara malam awal Ramadan. Padahal sebenarnya malam awal Ramadan itu paling banyak sudah dilimpahkan itu di dalam awal Ramadan dan di dalam akhir Ramadan. Dan demikian hadirin Syahrul Mubarak, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah beri kita kekuatan. Semoga Allah SWT memuliakan kita menjadikan Ramadan itu. Amin. Amin. Para hamba kita, saya tidak bisa sebutkan satu namanya. Kita nanti berdoa dengan bertawassul
بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم كما باركت لنا في شعبان وبلغنا رمضان في خير ولطف وعافية وصلح العاقبة في المال والذرية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وفي كل آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية وفيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
ولا